Tapi pun. Ya pun. Terima kasih. Jadi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran IPAS. Sebelum melanjutkan, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi malam istirahatnya nyaman? Nyaman. Mantap. Jadi memang kita harus semuanya bisa nyaman, istirahatnya nyaman, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar juga secara nyaman. Nah, sebelum akan melanjutkan ke pembelajarannya, Pak Guru nanya dulu, coba silakan ditengok kiri kanannya. Ada yang hari ini nggak berangkat? Ada. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Ayu. Ayu sama Kumara. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Pak Guru juga belum dapat kabar. Coba nanti kalau misalnya kalian bertemu bagi yang berdekatan rumahnya, silakan nanti ditanyakan ya, siapa tahu sakit atau apa. Kalau tahu informasi nanti silakan kabari Bapak, bisa hubungi WA Bapak, bisa chat. Oh, si Kumara ternyata pergi sini Pak. Siapa tahu nanti ada permasalahan yang bisa Bapak bantu. Nah, sebelum memulai proses belajar mengajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelumnya siap. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kamarnya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan berdoa mulai. Jadi sebelum tadi kita sudah berdoa. Berdoa adalah salah satu usaha untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, untuk meningkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu. Untuk memupuk jiwa nasionalisme, rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, marilah kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Saya
Kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan. Di dunia ini ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup. Kemudian makhluk hidup itu ada binatang, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, pada pelajaran ini, di kelas 4 ini kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini secara spesifik, secara khusus kita akan mempelajari tentang bunga. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan mungkin anak-anak kan tidak asing lagi ya. Di depan rumah, kemudian di depan halaman, semuanya pasti ada tanamannya. Kalian di depan, di sekitar rumah ada tanamannya nggak di rumah? Jadi tanaman yang ada di sekitar rumah itu fungsinya atau gunanya yang pertama mungkin bisa menambah keindahan. Jadi kalau sebuah halaman tanpa ada tanamannya mungkin kelihatan gersang, kelihatan panas. Tapi kalau ada tanamannya kelihatan sejuk seperti itu, kelihatan indah. Kemudian kedua, menghasilkan. Pak Guru di rumah punya halaman rumah, saya tanami coklat. Coklat itu harganya sekarang 80.000 per kilo. Jadi bertanam tumbuh di halaman rumah bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, fungsi tanaman yang ada di depan rumah itu adalah menyumbangkan oksigen. Jadi kalau kalian berada di bawah pohon siang hari itu terasa sejuk karena saat itu si matahari, si tanaman sedang berfotosintesis, dia mengeluarkan oksigen, kamu bernapas membutuhkan oksigen. Jadi kayak kalian punya pabrik oksigen yang berada di depan rumah. Seperti itu. Jadi mulai sekarang ayo depan kelas kita, mungkin kelas ini perlahan-lahan kita ubah. Kita letakin di dalamnya tanaman yang bisa menyumbangkan oksigen. Ada yang kenal tanaman lidah mertua? Lidah buaya? Bukan, lidah mertua yang manjang kayak gitu. Lidah mertua itu dia berfungsi untuk menyerap racun-racun yang ada di sekitar. Kalau nanti anak-anak sudah SMP atau SMA, nama botani atau nama ilmiahnya dari si lidah mertua itu namanya Sensifera. Keren bener namanya. Jadi ayo mulai besok setelah pelajaran ini kita ubah kelas kita, nanti kita masukin pot yang berisi itu. Kalau di rumah kalian boleh seperti itu. Ada tanaman lidah mertua letakkan di dalam rumah. Saya di rumah saya di dekat printer ya, di dekat wifi itu saya kasih tanaman itu si lidah mertua. Jadi racun-racun, radiasi-radiasi yang ditimbulkan dari alat-alat elektronik ini bisa dinetralisir oleh si lidah mertua. Balik lagi ke pelajarannya. Sekarang Pak Guru akan tunjukkan di papan tulis lewat multimedia. Nah, ini gambar sebuah bunga. Ini kira-kira gambar bunga apa ya? Lidah mertua. Bukan. Gambar bunga sepatu. Pernah lihat? Bunga sepatu itu kalau bahasa Jawanya wari-wari bang. Wari-wari bang boleh. Bahasa ilmiahnya kalau nanti anak-anak di SMP atau di SMA, bahasa ilmiahnya adalah Mirabilis jalapa. Jadi ya. Nah, ini gambarnya. Gambar sebuah bunga. Ini penampan bunga, jadi bunga disobek seperti yang dibelah tengah-tengah. Nah ini adalah mahkota bunga. Mahkota. Yuk kita agak belajar keluar sedikit. Tahu yang namanya mahkota? Nggak pernah dengar kata mahkota? Nah,
Di mana? Di kerajaan. Iya, mahkota kerajaan. Boleh ada lagi? Kekuatan. Oke ya, jadi mahkota kerajaan mungkin identik seperti itu. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa gini, rambut adalah mahkota wanita. Terus kemudian raja memakai mahkota. Intinya mahkota itu adalah hiasan. Jadi kalau tadi ada kata-kata rambut adalah mahkota wanita, berarti rambut yang panjang, rambut yang bagus itu adalah hiasan bagi seorang wanita. Wanita kan identik dengan rambut yang panjang, lurus itu. Walaupun sekarang banyak yang dipirang, itu udah nyalain kodrat lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian raja dengan mahkota, intinya hiasan mahkota itu. Jadi mahkota bunga adalah juga sebuah hiasan bagi si bunga. Mahkota inilah yang membuat orang senang dengan bunga, karena mahkotanya bagus, warnanya bagus, sehingga orang menyukai. Dan binatang-binatang juga menyukai si bunga ini. Jadi binatang itu ternyata ada gunanya bagi si bunga ini gitu. Tapi nanti akan dibahas di berikutnya. Kemudian bagian berikutnya adalah kepala sari. Kemudian ada benang sari, kemudian ada kepala putih, kemudian tangkai putih, kemudian bakal biji, kemudian kelopak, kemudian dasar bunga, kemudian tangkai bunga. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Jadi kepala sari, kemudian benang sari ini adalah bagian dari bunga jantan. Jadi bunga itu tetap ada yang punya kelamin jantan, ada yang punya kelamin betina. Jadi dia punya dua kelamin. Jadi kelamin jantannya adalah kepala putih dan benang sari ini. Jadi di sini di kepala putih ini terdapat serbuk. Jadi kayak debu kecil-kecil itu, ya. Dan dia agak sedikit mengeluarkan madu, kemudian dia agak sedikit lengket. Makanya inilah yang oleh serangga. Kalian ada yang pernah melihat tawon? Coba kalian perhatikan. Tawon itu, lebah itu kakinya itu berbulu. Ada bulu-bulunya lembut kecil-kecil itu. Nah, pada saat dari dia terbang di ketinggian seperti itu, kemudian melihat mahkota bunga yang bagus, dia akan turun. Setelah turun, kemudian dia akan masuk ke dalam bunga itu, karena di dalamnya pasti ada madu. Nah, pada saat dia menghisap madu, si kumbang ini, si tawon ini dia kakinya itu akan secara tidak sengaja menginjak si kepala sari dan si benang sari, sehingga si serbuk sari tadi menempel di kaki si serangga. Jadi dia si lebah tadi, kaki-kakinya, tangan-tangannya ada tempelannya si serbuk sari. Secara tidak sengaja dia juga menginjak si serbuk sari itu ke kepala putih, sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, ini contoh penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ada juga penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, jadi misalnya ada angin, si kepala putih ini bergerak-gerak, serbuk sarinya jatuh ke kelopak, ke putih ini, sehingga nanti akan terjadi penyerbukan.
angin, kemudian serangga, bahkan manusia. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu itu yang dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Dia harus dibantu oleh manusia. Contohnya vanili. Ada pernah dengar vanili? Nah, ya kalau yang perempuan mungkin bikin kue ada vanili ya. Nah, vanili jadi dia panjang. Kalau daun si bunga vanili ini dia nggak nyerbuk sendiri, dia dibantu oleh manusia. Terus kemudian ada yang pernah dengar mengawinkan pohon semangka? Pernah dengar ya? Oh, iya kan? Anak-anak deket nih, mungkin pernah dengar semangka, terus kemudian ada yang sering malah ikut ngambil semangka. Kalau semangka habis panen kan banyak sisa-sisanya loh. Nah, anak-anak ngambil. Semangka itu penyerbukannya dibantu oleh manusia. Salak, kalau kalian makan salak, tahu salak ya? Nah, salak ini penyerbukannya juga rekayasa dari manusia, dibantu oleh manusia. Nah, ini tadi si kepala putih, kemudian si si sebut sari, benang sari, kemudian di sini ada kelopak, kemudian di sini ada bakal biji. Nah, kemudian ini bangkai dan dasarnya si bunga. Kira-kira penjelasan singkat dari Pak Guru mengenai bunga, bagian-bagian bunga ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang mau tanya? Enggak ya? Mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan yang gamblang seperti itu. Nah, Pak Guru mau ngasih tugas. Jadi ada pertanyaan yang hubungannya dengan apa yang sudah Pak Guru terangkan tadi. Ya, ini sudah saya persiapkan, saya bagi, silakan nanti dikerjakan. Dari situ Pak Guru akan tahu seberapa besar materi yang Pak Guru sampaikan ini bisa diserap. Kasih nama, terus kemudian dikasih kelas ya. Yuk, yang sudah dapat bisa langsung dikerjakan. Diusahakan untuk mengerjakan sendiri, tidak bertanya kepada teman-temannya. Karena Pak Guru cuma ingin tahu aja kalian itu paham apa enggak dengan materi yang diterangkan. Boleh basing, terserah. Satu itu kan satu sendiri. Apa nama bagian bunga yang paling mencolok? Nah, itu yang paling mencolok sehingga si binatang atau si kumbang tadi datang itu namanya apa? Kemudian yang nomor 2, sebutkan binatang yang membantu proses penyerbukan. Oh, tadi sudah disebutin. Yang jelas bukan kebo ya. Kemudian nomor 3, sebutkan nama bunga yang kamu ketahui. Serah, yang seperti jangan bunga desa atau bunga bang. Kemudian nomor 5, sebutkan bagian bunga yang berwarna hijau. Nah, ini mana yang warnanya hijau?
usahakan dikerjakan sendiri karena Pak Guru ingin tahu seberapa besar pelajaran ini bisa dipahami oleh anak. Sambil menunggu ada beberapa teman yang belum menyelesaikan, silakan anak-anak berdiri kemudian keluar boleh ke sana, boleh ke sini. Kita mau ice breaking dulu sebentar. Boleh nyanyi tempat yang agak nyantai ya. Kita mau ice breaking dulu. Di rumah saya koleksi untuk referensi bagi saya. Jadi seberapa besar materi yang hari ini saya berikan kepada anak-anak bisa diserap oleh anak-anak. Jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang bunga. Kemudian bunga itu adalah bagian dari proses siklus sebuah tanaman. Kemudian di dalam proses penyerbukan tanaman bunga itu dibantu oleh beberapa faktor, oleh beberapa, salah satunya dibantu oleh apa tadi yang membantu penyerbukan? Tawon atau lebah. Kemudian angin. Kemudian manusia. Ya itu. Nah, sekian pelajaran hari ini. Kalau nanti di rumah belajar kemudian ada yang perlu ditanyakan, di pertemuan berikutnya silahkan ditanyakan. Kemudian silakan kalian beristirahat untuk selanjutnya melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekian dari Pak Guru.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.